Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 6. Hari ini kami akan mempresentasikan mengenai salah satu sosiolog paling terkenal di dunia, yaitu George Herbert Mead. Kelompok kami terdiri atas saya Jeremy, Catherine, Akira, Citra, dan Rafael. George Herbert Mead adalah seorang sosiolog Amerika yang dikenal sebagai pendiri pragmatisme Amerika, pelapor teori interaksi simbolik, dan sebagai salah satu pendiri psikologi sosial. George Herbert Mead lahir pada tanggal 27 Februari 1863 di South Hadley, Massachusetts. Ayahnya, Hiram Mead, adalah seorang pendeta di sebuah gereja lokal di saat Mead adalah seorang anak muda. Tetapi, pada tahun 1870, ia memindahkan keluarganya ke Oberlin, Ohio, untuk menjadi seorang profesor di Oberlin Theological Seminary. Ibunda Mead, Elizabeth Storrs Billing Mead, juga bekerja sebagai akademis, yaitu mengajar pertama di Oberlin College, dan kemudian melayani sebagai presiden Mount Holyoke College di kampung halaman mereka di South Hadley. Mead terdaftar di Oberlin College pada tahun 1879, di mana ia mengejar gelar Bachelor of Arts yang berfokus pada sejarah dan sastra, yang ia selesaikan pada tahun 1883. Setelah bertugas sebentar sebagai guru sekolah, Mead bekerja sebagai surveyor untuk Wisconsin Central Railroad Company selama 3,5 tahun. Setelah itu, Mead terdaftar di Harvard University pada tahun 1887 dan menyelesaikan Master of Arts dalam filsafat pada tahun 1888. Selama waktunya di Harvard, Mead juga mempelajari psikologi yang akan terbukti berpengaruh dalam pekerjaannya kemudian hari sebagai seorang sosiolog. Setelah menyelesaikan gelar, Mead bergabung dengan teman dekatnya Henry Kessel dan saudara perempuannya Helen di Leipzig, Jerman, di mana ia kemudian mendaftarkan diri sebagai PhD, program untuk filsafat dan sosiologis di Universitas Leipzig. Ia dipindahkan ke Universitas Berlin pada tahun 1889, di mana ia menambahkan fokus pada teori ekonomi untuk studinya. Pada 1891, Mead ditawari posisi mengajar dalam filsafat dan psikologi di University of Michigan. Dia berhenti studi doktornya untuk menerima posting ini dan tidak pernah benar-benar menyelesaikan gelar PhD. Sebelum mengambil pos ini, Mead dan Helen Kessel menikah di Berlin. Di Michigan, Mead bertemu sosiolog Charles Holton Colley, filsuf John Dewey, dan psikolog Alfred Loloy, yang semuanya mempengaruhi perkembangan pemikiran dan karya tulisnya. Dewey menerima penunjukan sebagai ketua filsafat di Universitas Chicago pada tahun 1894 dan mengatur agar Mead diangkat sebagai asisten profesor di Departemen Filsafat. Bersama dengan James Hayden Tufts, ketiganya membentuk Nexus American Pragmatism yang disebut sebagai Chicago Pragmatist. Mead mengajar di Universitas Chicago sampai kematiannya pada 26 April 1931. Teori Mead tentang diri. Di antara sosiolog, Mead paling terkenal karena teorinya tentang diri, yang ia sajikan dalam bukunya yang dihormati dan banyak diajarkan, Mind, Self, and Society. Teori Mead tentang self mempertahankan bahwa konsep seseorang memegang diri dalam pikiran mereka muncul dari interaksi sosial dengan orang lain. Ini adalah pada dasarnya sebuah teori dan argumen melawan determinisme biologis, karena berpendapat bahwa diri pada mulanya tidak ada kelahiran atau di awal interaksi sosial, tetapi dibangun dan direkonstruksi dalam proses pengalaman dan aktivitas sosial. Diri, menurut Mead, terbuat dari dua komponen, yaitu aku dan aku. Demi mewakili harapan dan sikap orang lain, diatur ke dalam diri sosial. Individu mendefinisikan perilakunya sendiri dengan mengacu pada sikap umum dari kelompok sosial yang mereka tempati. Ketika individu mendapat melihat dirinya sendiri dari sudut pandang umum, kesadaran diri dalam pengertian sepenuhnya tercapai. Dari sudut pandang ini, yang digeneralisasikan lainnya
adalah instrumen utama kontrol sosial. Karena ini adalah mekanisme di mana masyarakat melakukan kontrol atas perilaku para anggotanya. Saya adalah respons terhadap saya atau individu atas seseorang. Itu adalah inti dari agensi dalam tindakan manusia. Jadi pada dasarnya, aku adalah diri sebagai objek, dan sedangkan aku adalah diri sebagai subjek. Dalam teori Mead, ada 3 aktivitas di mana diri dikembangkan: bahasa, permainan, dan permainan lagi. Bahasa memungkinkan individu untuk mengambil peran yang lain, dan memungkinkan orang untuk menanggapi gerakannya sendiri dalam hal sikap yang dilambangkan orang lain. Selama bermain, individu mengambil peran orang lain dan berpura-pura menjadi orang lain untuk mengekspresikan harapan orang lain yang signifikan. Proses bermain peran ini adalah kunci bagi generasi kesadaran diri dan perkembangan umum diri. Dalam game ini, individu diminta untuk menginternalisasikan peran semua orang lain yang terlibat dengannya dalam game dan harus memahami aturan mainnya. Karya Mead di bidang ini memacu perkembangan teori interaksi simbolik yang sekarang menjadi kerangka utama dalam sosiologi. Simbol merupakan konsep yang membedakan manusia dan hewan, sehingga ide atau akar dari interaksi simbolik adalah simbol. Selain itu, komunikasi manusia dilakukan melalui simbol dan maknanya. Interaksionisme simbolik didasarkan pada proses atau kemampuan berpikir manusia, di mana kemampuan berpikir diperoleh melalui interaksi sosial. Orang mempelajari berbagai simbol dan makna dalam hubungan manusia, dan mengambil tindakan berdasarkan interpretasi dan cara berpikir melalui simbol dan makna tergantung pada situasinya. Mead mendefinisikan diri sebagai yang dibentuk melalui proses langsung dalam interaksi sosial. Menurutnya, proses sosial bertanggung jawab atas munculnya diri. The Philosophy of the Act adalah karya kolaboratif dari George Herbert Mead dan John Dewey. Buku ini mengeksplorasi gagasan-gagasan tentang tindakan manusia, pengalaman, dan interaksi sosial, serta mengusulkan konsep penting seperti tindakan sosial dan pengalaman sosial dalam pemahaman sosiologi dan filsafat pragmatisme. Movements of Thought in the 19th Century adalah buku karya George Herbert Mead yang menyelidiki pergerakan pemikiran dan filosofi selama abad ke-19, membahas berbagai aliran pemikiran dan pengaruhnya terhadap perkembangan sosial dan budaya. Mead memberikan tinjauan mendalam tentang pemikiran-pemikiran penting dan kontribusi tokoh-tokoh terkenal dalam perkembangan pemikiran filosofis selama periode tersebut. Mind, Self, and Society adalah buku yang membahas tentang konsep dasar interaksi sosial. Buku ini mengembangkan pemahaman tentang bagaimana individu mengembangkan identitas sosial mereka melalui proses interaksi dengan orang lain. Mead membedakan antara mind, pikiran, self, identitas diri, dan society, masyarakat dalam konteks proses ini. The Individual and the Social Self adalah karya yang mengeksplorasi hubungan kompleks antara individu dan identitas sosial. Mead membedakan antara self, yaitu diri, yang terdiri dari aspek individu yang terkandung dalam diri sendiri, dan aspek sosial yang terbentuk melalui proses interaksi dengan masyarakat. Buku ini menguraikan pentingnya pemahaman diri dalam konteks sosial, dan konsep Mead ini memainkan peran sentral dalam perkembangan pemikiran sosiologi dan psikologi sosial. Quote dari George Herbert Mead adalah, "Society is unity in diversity." Unity in diversity sangat relevan dalam kehidupan kita karena menggambarkan keragaman budaya, agama, bahasa, dan latar belakang yang ada di masyarakat. Ini membantu mempromosikan toleransi, saling pengertian, dan kerjasama antar individu dan kelompok. Dalam konteks sosial, ekonomi, dan politik, konsep ini mendukung pembangunan yang inklusif dan stabil. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.